Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, Sejak diharapkan mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk Sekundo follow bersama sakti, nama, bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah disediakan oleh tim Sakti. kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sekundo Sakti, Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, untuk diharapkan mengganti namanya sesuai dengan yang sudah di-share di kolom chat Zoom. dan juga Bapak Ibu juga bisa mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. juga cepat. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Sakti Link. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena CU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR Code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan CU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruangan Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim saksi di kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim saksi di kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Amalia Maharani selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Dan saya Yusak Mulyana selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi sering butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu saya karena kan kalau manual dia harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual. Jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya, terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Krishna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan Koperasi Karyawan LAN. Sakti juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Pun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online
ini kami sangat terbantu, terutama dalam pengadministrasian baik itu keanggotaan ataupun iuran anggota, dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah menjadi rasa aman dari anggota juga. Anggota dapat dari salah satu website yang terintegrasi langsung pada sepadannya. Yang kedua, transaksi real-time. Itu transaksi yang ada pada unit perlayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Bank Sekundo dapat dikembalikan secara real berjalan menuju kantor agar lebih cepat diselesaikan. Amazing banget, kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas, dan memang Sakti itu memang ramah lansia, Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Selamat pagi nih Bapak dan Ibu yang sudah masuk dalam Zoom, diharapkan mengganti nama sesuai dengan namanya sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format pemesanan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah diberikan oleh tim Sakti. Bapak Ibu dapat kunjungi akun sosial media tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruang Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Saktilink, bisa mendownload di Play Store untuk Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Untuk langkah-langkahnya akan di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi Saktilink, bisa mendownload di Play Store untuk Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Dan langkah-langkahnya sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai acara Workshop Center pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan Workshop Center dengan tema konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Desya Pagala Juanti dari staf di Expert Team sebagai moderator pada kegiatan pagi ini.
untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk kita pagi ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, lalu yang terakhir ada penutup. Sebelum kita memulai kita pagi ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kita pagi ini menjadi manfaat bagi kita semua. Doa bisa dilakukan dalam hati dan bisa menyesuaikan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu webcamnya agar kita bisa buat dokumentasi dulu. Nanti dibantu oleh tim sakti untuk mendokumentasikannya. Oke, yang pertama sudah. Sudah? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu masih ingin menyalakan webcam, dipersilakan. Ataupun ingin mematikan juga diperbolehkan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dengan tema konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Selama pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke pemateri atau melalui chat Zoom. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa berperan aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Untuk Kang Rehan, apakah sudah siap dengan materinya? Satu Kang Rehan. Pagi Mas, sudah Mas, sudah siap ya. Mungkin udah nanti teman-teman koperasi para Halo. pegiat Oh, koperasi pagi Kang Rehan. di sini yang udah hadir bisa apa namanya peran aktif ya. Nanti mungkin ada diskusi tanya jawab dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Mas Dias, Baik, Bang silakan. Rehan, apabila sudah siap untuk materinya, silakan untuk pemaparannya. Oke, ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, di sini perkenalkan saya Muhammad Rian Firdaus ya dari tim implementasi PT SKK ingin mengenalkan terlebih dahulu nih untuk penjelasan awal perihal PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, Bapak Ibu, ya mungkin ada yang beberapa pernah ikut ya untuk workshop Sakti Center ini atau mungkin emang sudah bermitra dengan Sakti, pernah ikutan pelatihan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin lebih ke mereview ya, ataupun teman-teman yang baru join nih ya ke workshop Sakti Center jadi mengenal gitu ya apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ataupun PT SKK. Nah, baik Bapak Ibu, PT SKK adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. PT SKK adalah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi MSKI ISO 2701 versi 2013, yang mana itu diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional untuk Sistem Keamanan Data, seperti itu. Jadi tidak perlu ragu ya Bapak Ibu ya untuk keamanan data dari teman-teman koperasi apabila menggunakan aplikasi Sakti, karena kita sudah disertifikasi. Nah, lalu kita juga sudah terdaftar di Kominfo. Saat ini kami telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasinya dalam satu ekosistem Sakti secara nasional.
yang telah menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling. Nah, Bapak Ibu, PT SKK ini berdiri oleh para konsorsium koperasi Indonesia yang mana sebagai pemegang saham awal koperasi-koperasi di Indonesia. Nah, di sini didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur sebagai kantor pendiriannya. Nah, PT Sakti berdiri pasti memiliki visi dan misi ya Bapak Ibu. Nah, di sini visi kami adalah terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Nah, untuk bisa menjalankan visi tersebut, kita memiliki 3 misi, yaitu adalah menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya untuk bisa teman-teman koperasi lebih nyaman seperti itu dalam nantinya menggunakan aplikasi Sakti dan mengembangkan bisnisnya. Nah, lalu di sini juga misi kedua yaitu adalah membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Yang terakhir adalah memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Yang mana pada saat teman-teman koperasi nih yang belum bermitra dengan Sakti yang mungkin nanti ya itu nanti pendampingan secara online ya untuk pemakaian aplikasinya seperti itu SOP-nya bagaimana. Kan terkadang setelah pelatihan pasti ada juga yang terlupa seperti itu kan. Nah, di sini adanya pendampingan dari PT Sakti. Nah, sesuai misi yang pertama ya, kita bekerja sama dengan beberapa multi pihak. Nah, yang pertama kita bekerja sama dalam program IDX Co-op dari Kementerian Koperasi, yang mana di sana ada beberapa tech provider, termasuk Sakti, yang bergerak pada digitalisasi koperasi, seperti itu. Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga, Dekopin, lalu ada dinas-dinas terkait, seperti dinas provinsi, dinas kota, dan di sini contohnya Jawa Barat dan Bandung. Lalu beberapa bank dan kerjasama multi pihak lainnya, seperti Flip, iConnect, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu ada peta persebaran ya, yang mana koperasi-koperasi yang sudah menggunakan aplikasi Digital Sakti. Nah, telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif oleh anggota koperasi, lalu ada 400-an lebih koperasi di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa kredit union dari Timor Leste. Nah, Bapak Ibu bisa pindah QR ya untuk melihat peta detail pengguna Sakti. Nah, setelah melihat mapnya, di sini ada beberapa koperasi atau CU yang sudah bermitra dengan Sakti. Nah, di sini ada beberapa CU ataupun koperasi yang bermitra dengan Sakti di Jawa Barat, lalu di Jakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin ya nanti mungkin studi banding ke beberapa mitra Sakti, itu bisa saja gitu ya menghubungi koperasi tersebut untuk melakukan studi banding. Apakah pada saat teman-teman di koperasi di sana sudah melakukan digitalisasi dengan Sakti, itu terbantu atau tidak gitu ya. Tapi pastinya terbantu. Nah, Bapak Ibu bisa cek nih ya untuk list-list CU ataupun koperasi yang telah bermitra dengan Sakti di Sakti link/hashtag mitra seperti itu. Nah, setelah perkenalan tentang PTSKK-nya ya Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasinya atau aplikasi penunjang utama transformasi digital Sakti. Nah, kita membagi aplikasi ini menjadi dua, yaitu adalah core system dan mobile. Apa bedanya gitu ya? Nah, core system ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk operasional koperasinya, dan lalu mobile-nya adalah untuk anggota koperasi. Nah, pertama kita masuk ke aplikasi untuk operasionalnya atau core systemnya, yang biasa kami sebut Sakti Online. Platform Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital
bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa e-commerce, dan lain-lain. Nah, Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Jadi, pencatatan-pencatatan transaksi anggota itu akan terjurnal otomatis atau terjurnal secara real time di aplikasi Sakti online ini. Nah, tadi kan sudah dibahas ya pada saat pengenalan awal, Sakti online ini terbagi menjadi konvensional dan syariah. Seperti itu. Nah, untuk konvensional ada platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data anggota simpanan pinjaman keuangan hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian berjangka maupun deposito. Seperti itu. Nah, lalu untuk teman-teman koperasi syariah bagaimana? Nah, ini ada aplikasi Sakti Online yang syariahnya, yang biasanya digunakan oleh koperasi simpan pinjam dan biaya pembiayaan syariah atau KSPPS atau mungkin beberapa koperasi BMT dan lain-lain. Yang mana di sana sudah dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Seperti itu. Nah, lalu setelah membahas untuk apa namanya core system di KSP atau KSPPS serta rekap anggotanya tidak lengkap kalau kita nggak ngebahas koperasi jenis lain seperti apa namanya konsumen, produsen dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk koperasi-koperasi itu kita memiliki Sakti Multi Usaha yang mana aplikasi bagian dari platform Sakti fitur di sana yaitu ada untuk retail, untuk fitur meliputi manajemen persediaan barang jasa, penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan penjualan. Nah, setelah kita membahas ya Bapak Ibu untuk aplikasi koperasinya mau dari sisi KSP ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita membahas untuk aplikasi anggotanya ya. Tidak lengkap kalau tidak membahas anggotanya. Nah, di sini aplikasi anggota kita ada Saktiling atau kerennya kita sebut mobile bankingnya koperasi ya. Nah, ada beberapa fitur unggulan di aplikasi Saktiling ini ada berbagi kemanapun dan kapanpun. Yang mana aplikasi Saktiling ini memudahkan anggota bisa berbagi ke anggota lain lewat aplikasi Saktiling. Tinggal mungkin via menu berbagi kepada anggota apa sesama anggota habis itu atau mungkin skema QR Sakti. Nah, Bapak Ibu juga misalnya nih anggota ingin berbaginya sesama rekening ponsel apa sesama rekening anggota ya, berarti kan perpindah bukuan. Nah, itu juga bisa menggunakan menu berbagi kemanapun dan kapanpun. Mungkin dari simpanan harian anggota pindah ke rekening ponselnya atau mungkin dari rekening ponsel nanti pindahnya ke untuk membayar simpanan wajib dan lain sebagainya. Nah, di menu ini juga bisa dari rekening ponsel anggota ditransferkan ke bank seperti itu. Bisa menggunakan menu berbagi lewat kanal bank. Nah, selain itu di sini juga Saktilink bisa digunakan untuk top up e-wallet, link aja, OVO, Dana dan lain sebagainya. Dan juga ada skema pembelian PPOB, ada pulsa, token listrik, bayar PDAM dan lain sebagainya. Dan anggota juga dimudahkan dalam pengajuan pembiayaan. Di situ ada fitur penjaman yang mana anggota bisa cek apa bisa melakukan pengajuan dan mengecek nih simulasi pinjamannya. Jadi anggota bisa memperhitungkan ya dalam melakukan pengajuan pinjaman. Nah, didukung juga sama QR Sakti. QR Sakti ini bisa digunakan anggota untuk bertransaksi antara anggotanya, lalu bisa juga untuk melakukan skema absensi ya. Jadi pada saat koperasi membuat kegiatan atau mungkin kegiatan membuat RAT, kegiatan RAT, absensinya cukup melakukan scan QR kegiatan tersebut menggunakan aplikasi Saktiling. Nah, untuk aplikasi Saktiling ini anggota bisa download di Play Store ataupun App Store. Jadi apapun device-nya itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Nah, suatu aplikasi mobile itu pasti ada
dashboardnya atau pengelolanya gitu ya. Nah, di sini biasanya kita sebut Saktiling Dashboard yang digunakan oleh staf koperasi ataupun admin koperasi untuk melihat transaksi anggota di Saktiling serta pengaturan setelan produk. Jadi, skema PPOB tersebut itu akan diatur lewat Saktiling untuk harga jualnya. Nah, Saktiling Dashboard juga bisa menampilkan informasi anggota serta memiliki fitur EKYC, yang mana fitur ini untuk mengenali para calon anggota apakah KTP-nya itu asli atau tidak gitu. Bisa dicek apakah terdaftar di Dukcapil atau tidak. Nah, setelah kita membahas perihal koperasi ataupun anggotanya, nah di sini kita juga ada aplikasi Laci, yang mana ini adalah aplikasi untuk para pegiat usaha ataupun UMKM atau mungkin anggota koperasi yang memiliki usaha, yang mana Laci adalah suatu aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembiayaan, inventory, accounting, laporan penjualan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau bisnisnya. Serta di Laci ada yang namanya Laci Mart, yang mana layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha penjualan produk kreatif mereka secara online. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk pengenalan awal ya, company profile dari PT SKK, dari mungkin awalnya PT SKK, lalu aplikasi-aplikasinya apa saja gitu ya. Mungkin saya sudah paparkan seperti itu. Nah, di sini ada kotak informasi dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, kita ada di 3 tempat ya untuk kantornya, yaitu ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adalah kantor pusat kami. Lalu untuk kantor cabangnya ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 62C, Probolinggo, Jawa Timur. Termasuk ini juga menjadi kantor pendirian PT SKK. Lalu kantor cabang satu laginya yaitu yang digunakan untuk support atau mungkin tim implementasi seperti saya ya. Saya berkantornya di Jalan Kawolean Raya nomor 20B, Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin menghubungi kami ya, bisa kontak kami di 0821 1990 8896. Nah, ini adalah kontak support Sakti ya. Mungkin yang ingin tanya-tanya nih ya untuk aplikasinya seperti apa yang belum menggunakan gitu ya. Bisa hubungi kontak tersebut. Atau kalau sudah bermitra dengan kami kan bisa menggunakan fitur grup WhatsApp-nya ya, yang untuk apa namanya kita berdiskusi kalau sudah bermitra seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa kepoin nih untuk sosial media kami di Sakti.Center. Itu ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Mungkin untuk pemaparannya cukup ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mas Dias nih untuk menyiapkan materi selanjutnya aplikasi Sakti Online dan Sakti Link untuk dikenalkan ke Bapak Ibu. Terima kasih Kang Rey atas pemaparan tentang company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan terkait dengan PT SKK, silakan sambil menunggu Kang Rey memberikan materi selanjutnya. Gimana Bapak Ibu? Apabila ada yang ditanyakan, silakan sambil menunggu Kang Rey mempersiapkan materi selanjutnya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa login ke akun Sakti Online. Untuk alamat aplikasinya, silakan Bapak Ibu bisa dilihat pada kolom chat Zoom. Untuk yang sudah mendaftar, lewati pendaftaran, bisa langsung masuk menggunakan username dan password yang sudah dikirimkan kepada WhatsApp yang terdaftar. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses aplikasinya dan dicoba untuk login. Gimana Kang Rey? Oh, masih login? Sudah, aman. Oke, siap. Bapak Ibu ya, dipersilakan juga untuk login, jadi kita bisa bareng-bareng sambil praktek dan materinya. Oke, dipersilakan Kang Rey, lanjut. Oke, ya.
Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa coba akses ya pelatihan.dicop.id/apps. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mungkin menggunakan user 1 sampai mungkin ada user 50 ya di sananya. Nah, mungkin nanti tim apa Sakti ya yang akan memberikan si usernya seperti itu via WhatsApp. Mungkin bisa hubungi juga nih kalau misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan si user pelatihannya. Kalau untuk yang belum bermitra dengan Sakti seperti itu. Tapi ingin mencoba aplikasinya seperti apa. Nah, itu bisa menghubungi Kotak Sakti. Nah, baik. Nah, di sini untuk dashboardnya dengan pelatihan.icop.id. Nah, pelatihan ini akan berubah ya Bapak Ibu apabila nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti. Mungkin ganti jadi nama koperasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada user, lalu pemilihan kantor. Apabila nanti Bapak Ibu kantornya ternyata lebih dari satu seperti itu. Dan password. Nah, setelah masuk di sini ada skema modul kasir ya. Nah, ini enggak untuk melihat ya si transaksi yang dilakukan oleh kasir di aplikasi Sakti Online. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nanti sudah menggunakan aplikasi Sakti, di sini ada beberapa modul ya, ada administrasi, transaksi, accounting, rasio, keuangan, pengaturan, lalu ada laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, mungkin muncul pertanyaan gitu, bagaimana sih kita sebagai nanti masuk ke Sakti untuk pemberian usernya gitu ya? Apakah tim Sakti yang membuatkan gitu ya? Atau dari koperasi bisa membuat sendiri untuk usernya dan akses-aksesnya gitu. Nah, di sini ada di menu pengaturan, lalu Bapak Ibu pada saat nanti sudah bermitra bisa buka ini di pengaturan lalu ke manajemen pengguna. Nah, di sana ada skema pengaturan user. Nah, ini modul khusus ya dari Sakti diberikan kepada teman-teman koperasi supaya mudah untuk membuat user akses. Jadi tidak perlu harus biaya lagi ke pihak ketiga untuk menambah user seperti itu. Nah, lalu user ini batasannya berapa gitu ya. Nah, ya, ini bisa sampai ke 999 user. Jadi aman saja gitu ya. Tapi biasanya koperasi nggak sampai segitu untuk karyawannya. Atau mungkin karyawan tambah pengurus tambah pengawas gitu ya. Nah, akses-akses ini bisa diberikan ke para karyawan ataupun admin ataupun si pengurus. Nah, lalu pengaturannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini mungkin nanti bisa dikasih ya kodenya 001 misalnya. Nanti namanya ketua koperasi misalnya atau atas nama pribadi namanya siapa, user passwordnya diisikan. Nah, di sini ada skema kantor. Misalnya ada kantornya lebih dari satu gitu. Kalau satu mungkin diisikan saja cukup. Nah, levelnya, nah ini yang penting ya Bapak Ibu. Di levelnya ini, beberapa koperasi bisa memberikan ya aksesnya hanya add only, mungkin dari teman-teman kasir, dari teman-teman karyawan hanya bisanya mengisi saja, tidak bisa mengedit. Ataupun ada beberapa kayak kepala toko itu atau kepala unit itu bisa add, edit, delete. Nah, untuk teman-teman pengawas mungkin bisa read only karena kan hanya untuk membuat laporan pengawasan ya diberikan aksesnya berarti kan nggak ke menu administrasi nantinya. Nanti teman-teman pengawas bisa diberikan ke menu accounting buat ngelihat pelaporan-pelaporan keuangannya, lalu ke menu laporan buat lihat laporan-laporan, laporan penambahan anggota, laporan simpanan pinjaman dan lain-lain. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada informasi koperasi. Nah, si logo koperasi di sini ini bisa diperbarui ya Bapak Ibu. Ini bisa diganti dengan logo koperasi Bapak Ibu. Yang mana logo ini akan merubah logo yang di atas.
Seperti itu. Nah, mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan nih untuk pengaturan di aplikasi Sakti Online. Halo, selamat pagi. Mau tanyakan, tadi saya chat itu kan. Halo, dengan siapa? Dari koperasi Ini apa? saya, ini saya Susin dari Kopkar Putih sore ini. Tadi saya chat satu, yaitu terkait nomor nomor anggota. Itu nomor urut atau bisa nomor payroll ID gitu kan. Soalnya yang kita apa itu untuk link sama HSC gitu. Oh, oke. Satu. Untuk Nah, nomor anggota kedua, berarti apa ya? betul, betul, betul. Oke. Mungkin sekalian kita membahas daftar anggota apa ya, Pak ya? Iya, iya, silakan. Oke. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa ke menu administrasi, gitu ya. Mungkin sekalian saya jelaskan gitu. Nah, di sini ada administrasi anggota daftar anggota. Nah, di sini ada apa namanya? Daftar anggota yang terurut ya. Nah, di sini ada apa namanya? Dari 144, 145 dan 146. Nah, ini apa mengikuti dia masuknya, jadi mundur seperti itu by datanya. Tapi nanti kan masuk ke laporannya balik lagi ke awal. Nah, ini untuk inputnya saja seperti itu. Dan di sini udah ada filternya apabila nanti teman-teman koperasi ingin mencari anggota ya. Nah, di sini ada jenis anggotanya, unitnya, anggota tersebut berada di kantor mana, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk menambah anggotanya bagaimana? Nah, di sini ada tambah anggota. Nah, menjawab pertanyaan tadi, untuk nomor apa namanya anggotanya bagaimana gitu ya. Nah, 99 ini adalah kode sakti. Dan ini apa namanya 030 ini adalah kode koperasi yang diberikan oleh PT Sakti. Jadi setiap koperasi di Indonesia itu kodenya beda-beda ya, Pak ya, atau Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu 001 itu apa gitu? 001 adalah kantornya. Nah, anggota tersebut terdaftar di kantor apa gitu. Kalau misalnya kantornya hanya satu, itu pasti semuanya 001 pusat. Nah, lalu jenis anggotanya itu anggota biasa kah, luar biasa atau investor. Nah, ada kan beberapa kayak apa namanya koperasi multi pihak kan ada anggota investor ya. Nah, berubah dia angkanya jadi dua. Kalau misalnya dia anggotanya luar biasa, dia berubah jadi satu. Nah, kalau anggota biasa dia nol. Nah, lalu yang XX itu apa? Nah, ini adalah suatu apa nomor urut yang akan terus berlanjut seperti itu. Tadi kan 146, nanti apabila nanti Bapak Ibu mencoba mendaftarkan, mungkin nyoba daftar di pelatihan ini ya, nanti dilanjut 147, 148 seperti itu. Nah, lalu yang wajib diisi selain kantor ini apa gitu ya. Nah, di sini ada unit kerja. Misalnya teman-teman apa namanya unit kerja ini fleksibel ya. Kalau di Kopkar mungkin kelompok apa unit kerja di perusahaannya. Kalau misalnya teman-teman yang koperasinya tanggung renteng ya kelompok seperti ini ya. Nah, ataupun kalau koperasi biasa bisa diganti dengan kelompok wilayah unit kerjanya. Wilayah anggotanya berada di wilayah mana. Jadi fleksibel ya untuk unit kerja. Nah, lalu di sini ada identitas, nama lengkap, nomor ponsel, email, password, jenis kelamin. Jadi yang ada di kotak-kotakan merah yang wajib diisi. Untuk sisanya kita sudah lengkapi sesuai namanya kebutuhan teman-teman koperasi. Seperti itu kayak tempat tanggal lahir, NPWP dan lain sebagainya. Lalu ada nomor arsip bila si data anggota ini diarsipkan. Jadi ada nomor arsipnya. Lalu dibutuhkan nama gadis kandung atau ibu dan lain sebagainya, agama, relasi keluarga. Biasanya di teman-teman kredit union ya ada relasi keluarga. Lalu ada data ahli waris bila apa namanya keanggotaan tersebut bisa diwariskan. Nah, habis itu ada data usaha atau pekerjaan, misalnya data apa pekerjaan si anggota itu atau calon anggota itu ingin terdata seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada data lain-lain dan informasi tambahan. Pak, sorry, tanya dulu. Kalau misalkan kita mau masukkan ID Cairo di mana ya? Gimana, Pak?
ID payroll. Kita mau tadi kan nomornya otomatis tuh, ya Iya. kan? Kalau kita mau masukkan ID payroll, Oh, nomor apa? payroll. Nomor ya, nomor kepegawaian lah. Loh, ID payroll. Oh, ya IP. kita kan nggak kan kita berduaan apa? Oke. Kalau Kopkar by kan. Oke. Kalau teman-teman Kopkar ya biasanya skemanya payroll ya, Pak ya. Betul betul. Ya. Mau masukkan Kalau untuk payroll kita lebih ke nanti membuat tagihan saja gitu. Nanti tim payroll yang melakukan ininya. Nanti bukan maksudnya si gini Pak, itu kan ada ID kan, ID-nya, ID payroll perusahaan kan berbeda-beda, dan itu tidak urut ke Oh, satu sampai lebih ke tiga, petugas tapi payrollnya nanti ya, Pak ya. ID iya petugas. nanti Pak Oke. oleh Kalau yang data itu petugas kita payroll ini ambil. ada di sini nih, Pak. Di informasi tambahan. Nah, ini kan masih kosong. Nah, ini bisa ditambahkan. Misalnya di teman-teman Kopkar ada apa petugas payrollnya berbeda-beda. Nah, nanti di sini ada kode petugas payroll, nama petugas payrollnya. Jadi setiap anggota pasti berbeda-beda petugas payrollnya ya. Bukan petugasnya, nomornya Pak, itu kan nomor kayak nomor kepegawaian gitu, mirip gitu Oh, nomor kepegawaian ya, Pak. Nah, di ya. sini ada NIP, nomor Oke, induk pegawai. oke, Kirain jadi itu mungkin kita bisa pakai nomor itu ya. ya, Oke, nanti NIP bisa dimasukin ke sana. Jadi emang udah ya. lengkap sih, Pak. Kukira tadi petugas payrollnya siapa atau mungkin skema Bukan ya. payrollnya gitu. Kalau skema payrollnya kan lebih ke nanti ambil tarik data ya. Nanti data tersebut kasih ke petugas payroll, udah clear datanya, masukin lagi ke aplikasi Sakti. Pak, satu lagi. Misalkan itu kan ada kayak satu adalah dipotong di kaki, ada yang tidak. Itu di sini ada nggak maskernya? Ini Dipotong yang gimana tuh, Pak? Ada yang dipotong, kan ada yang ada, tidak tuh. ya kan kita misalnya setiap bulan itu masih laporan ke HRD itu. Oh Mm-mm. ini si A, si B, si C itu potong sekian gitu kan. Ada Ya. juga yang enggak. Itu gimana sih? Di Oh, oke. maskernya Itu ini. tinggal di pas tarik tagihannya, apa daftar tagihan. Kalau misalnya anggota tersebut ada tagihan tapi tidak tidak di apa namanya dipotong di skema payroll itu, tinggal dinolkan di template-nya. Oh, oke oke. Tidak ada Oke. kayak settingan di sini ya? Ya, Tidak jadi ada ya? nanti langsung narik, nanti tinggal di-download by Excel. Nah, di Excel-nya itu Oh, bisa dienolin untuk anggota A, B, C, D misalnya yang nggak diiniin ya, yang nggak dipotong skema payrollnya gitu. Karena kan by system oke. pasti narik tagihannya per bulan Ya, ya, gitu. oke. Paling nanti Oke, jadi Pak. SOP jadinya, Pak. Ya, dan maksud saya tuh ada nggak di master ini dipisahkan. Si A itu adalah payroll, pembayaran pada payroll. Si B ini misalkan manual. Nggak ada. Iya, Pak. Nah, kalau itu sih kalau narik daftar tagihan pasti ini ya ketarik semua ya, Pak ya. Nah, kalau di Oke. transaksi di sini ada ini ya. Ada apa namanya daftar tagihan kalau misalnya nanti ditarik nih datanya gitu. Oke. Ya, nanti by Excel. Nah, di sini ada import, ada export kan di kalau pada saat nanti ditarik datanya itu paling beberapa koperasi apa anggota yang nggak dipotong gaji atau payroll itu bisa dienolin aja. Beberapa melakukan hal itu kayak beberapa kopkar PLN itu melakukannya kayak gitu. Yang sudah melakukan apa implementasi sakti ya ada PLN Dayakolot di Bandung, lalu PLN Sejahtera apa Koperasi Sejahtera PLN Karawang itu kayak gitu. Kan kopkar ya skemanya. Jadi dia narik daftar tagihan. Nanti teman-teman apa kalau dari adminnya yang apa anggota atau karyawan perusahaan yang dipotong payroll itu nantinya di sininya itu dikosongkan dari template Excel. Jadi pas nariknya mah tetap pasti ada, tapi nanti kan pas download Excelnya bisa dikosong-kosongin, gitu Pak. Jadi pas diimportnya kan dianggapnya belum terbayarkan gitu. Berarti nggak dipotong gaji kan. Paling
Seperti itu. Oke Pak, oke Pak. Oke, Thank mungkin you, bisa thank you. saya lanjut ya untuk materi selanjutnya ya, Pak ya. Clear ya, Silakan, Pak? silakan Pak. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, setelah nanti apa namanya? Di sini daftar anggota sudah clear ya, nanti akan masuk ke sini. Seperti itu. Nah, di daftar anggota ini juga ini ada skema apa namanya? Edit password. Ini untuk apa namanya? Kalau ada anggota yang terlupa nih password Sakti-Linknya. Nah, ini bisa diedit password lewat sini. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut setelah administrasi anggota, di sini ada administrasi produk ya, simpanan dan pinjaman. Nah, untuk simpanan, nah di sini ada produk ini ya, apa simpanan modal, ada simpanan pokok, wajib, sukarela. Nah, untuk sukarela mungkin ada beberapa koperasi yang menerapkan di modal, ada yang menerapkannya di harian, seperti itu. Nah, untuk simpanan pokok wajib juga bisa disetting di sini. Nanti kalau ada perubahan kebijakan nih, oh, pokoknya ternyata naik atau turun, nah ini bisa diedit. Seperti itu. Nominalnya misalnya turun, seperti itu. Nah, lalu di skema apa namanya simpanan juga ada simpanan harian. Nah, kalau untuk simpanan harian di sini mungkin dari tim Sakti menambahkan satu simpanan yaitu adalah rekening ponsel atau dompet digitalnya anggota untuk digunakan di aplikasi Sakti Link. Nah, apabila nih Bapak Ibu ya, kalau ada nanti simpanan harian lain mungkin kayak simpanan pendidikan atau mungkin simpanan apa namanya hari tua atau simpanan umroh. Nah, ini bisa ditambahkan ke sini. Nah, untuk jasanya gitu ya, ini bisa diterapkan atau tidak gitu ya. Apakah si simpanan tersebut akan mendapatkan balas jasa atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya balas jasa bisa diisi, kalau misalnya tidak ada balas jasanya itu bisa dinolkan. Nah, nanti tinggal di setting di sininya. Apakah apa namanya biar bisa narik nih dari datanya tuh pada saat transaksi langsung auto jurnal. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadinya sudah tersimpan nih, simpan. Oh, ada typo ternyata ya. Nah, simpanan umroh misalnya. Nah, kodenya apa, nama produknya apa. Nah, tipenya pasti normal ya, karena yang rekening ponsel khusus dompet digital, yang mana biasanya jasanya nol. Seperti itu. Nah, di sini tinggal diatur untuk kode perkiraannya gitu ya, dari sisi akunting berarti ya. Bagaimana nih pencatatannya pada saat apa namanya anggota simpan dan balas jasanya seperti itu. Nah, lalu apakah di Sakti hanya ada harian dan modal saja gitu ya kayak KSP yang biasa? Nah, di sini ada skema berjangka dan deposito seperti itu. Nah, contohnya di sini ya ada simpanan berjangka, kita edit. Nah, di sini ada sama ya pastinya perkiraan ya debit kredit pada saat simpanan tersebut masuk, lalu balas jasanya. Nah, di sini ada apa namanya nominal setorannya, jadi jumlah setorannya harus berapa seperti itu ya, karena kan simpanan berjangka dan dalam waktu berapa bulan gitu ya untuk setiap setorannya.
Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman koperasi ini ada di unit USP-nya atau di KSP-nya itu ada simpanan produk simpanan berjangka, fitur ini bisa digunakan seperti itu. Nah, lalu ada juga deposito. Nah, di sini ada simpanan deposito ya sebagai contohnya. Ibu kalau misalnya setting seperti sama ya, pasti ada kode nama produknya mungkin deposito apa gitu ya. Mungkin ada nama khasnya lah ya di koperasi simpanan deposito apa gitu ya. Jasanya dalam jangka waktu berapa gitu ya. Lalu apa namanya? Skema perkiraannya. Ini harus di setting seperti itu. Supaya teman-teman apa namanya admin atau accounting enak untuk apa namanya jurnal transaksi anggotanya. Jadi auto jurnal yang mana tadi kan pada saat apa namanya penjelasan komprof ya Sakti Online, kenapa sih bisa terjurnal secara real time gitu ya? Nah, ini fungsionalnya di sini di settingnya. Supaya transaksi-transaksi tersebut itu langsung terjurnal. Nah, setelah skema pinjam apa simpanan berarti harus ada pinjaman dong pastinya temannya ya. Nah, di sini ada produk. Nah, kalau untuk skema apa namanya pinjaman, nah di sini ada kode ya sama pastinya. Kode nama produknya apa? Nah, jenisnya. Di sini ada flat, menurun, anuitas. Jadi bisa disesuaikan dengan teman-teman koperasi. Di koperasi itu metodenya apa gitu ya yang diterapkan. Apakah flat, menurun, atau anuitas. Begitupun jasanya, metode jasa seperti itu. Dan di sini juga ada apa namanya settingannya untuk auto jurnal, perkiraan untuk apa pencairannya, lalu pendapatan koperasi, ya. Lalu apabila nanti ada denda atau mungkin biaya administrasi di sini. Ini sudah dilengkapi ya dari kami. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sini ada apa pinjaman bahan pokok, pinjaman barang, pinjaman efektif menurun, atau pinjaman umum. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pengenalan modul administrasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya nanti ada pengembangan apa pengembangan usaha dari unit KSP-nya gitu ya. Karena untuk skema pinjaman dan simpanan di sini sudah lengkap untuk apa namanya simpanan harian, simpanan berjangka, deposito, kita sudah ada di aplikasinya. Tidak hanya sekedar simpanan pokok dan simpanan hariannya saja. Begitupun pinjaman di sini fleksibel gitu ya. Tinggal mengikuti aturan main atau SOP di teman-teman koperasi. Nah, lalu pada saat sudah di setting semuanya, lalu anggota bagaimana gitu ya untuk transaksinya. Misalnya ada anggota A gitu ya datang ke koperasi. Nah, di sini kasir itu bisa buka menu transaksi di sini ada setoran. Nah, contoh kita cari ya. Nah, contoh di sini ada Pak Asep Hidayat seperti itu. Nah, di sini simpanan pokoknya belum disetorkan ya. Nah, contoh mungkin Pak Asep pada hari ini men-store simpanan pokoknya. Oke. Nah, di sini sudah disetorkan. Kalau misalnya simpanan pokoknya sudah terbayar lunas atau sesuai aturan mainnya, itu pasti akan buttonnya tertutup. Nah, misalnya simpanan wajib apa simpanan wajibnya kita store juga gitu. Oke. Nah, itu sudah terbayarkan ya yang 40. Nah, lalu bagaimana gitu ya untuk buktinya gitu. Nah, di sini bisa cetak slip. Nah, udah muncul ya. Nah, di sini atas nama Pak Asep dia membayar simpanan pokok dan simpanan wajibnya sebesar 240. Di sini penyetornya Pak Asep, penerimanya saya. Nah, di sini bisa dicetak slipnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana gitu untuk cetak bukunya? Nah, di sini ada cetak buku. Nah,
Sini apa namanya sudah tertulis ya untuk saldo simpanan wajibnya, lalu apa namanya nominal saldo yang dimiliki oleh Pak Asep untuk saldo modalnya. Jadi by system pun lebih enak ya karena sudah tampil si cetak bukunya dan juga si slipnya sudah dibuatkan. Nah, lalu real time-nya di mana gitu ya? Nah, kita bisa cek di menu accounting. Di sini ada jurnal. Nah, di sini muncul apa namanya? Jurnal yang saya transaksikan tadi. Itu atas nama Pak Asep gitu ya. Untuk membayar simpanan pokok dan wajibnya. Seperti itu. Dan lalu kalau misalnya jurnal lain bagaimana gitu ya? Kalau misalnya ada apa namanya skema pembayaran biaya gitu ya, mungkin skema beli listrik, beli token dan lain sebagainya. Nah, teman-teman accounting jadi fokusnya lebih ke sana untuk membuat jurnal umum. Bisa di sini tambah jurnal nantinya. Misalnya ada pengeluaran atau uang masuk di luar dari transaksi anggota. Seperti itu. Atau contohnya di sini biaya transport lah ya. Mungkin ada apa namanya reimburse gitu dari tim apa yang ke lapangannya gitu. Nah, sini bisa diisi. Lalu disetorkan. Nah, atau mungkin bisa diisi di sini di keterangannya. Ini transport kegiatan dari reimburse kegiatan apa? Misalnya kegiatan RAT gitu ya kan teman-teman. Pasti dari tim pun ada butuh reimburse transportasi ya, menyiapkan RAT seperti itu. Mungkin saat ini dikosongkan, bisa disimpan. Nah, masuk untuk apa namanya si jurnal umumnya seperti itu. Nah, setelah masuk ke jurnal, by system pasti dibuatkan langsung masuk ke neraca dan laba rugi atau PHU ya. Nah, skema neraca dan PHU ini ada kumulatif, ada periodik gitu. Nah, contohnya di laba rugi di sini ada kumulatif, jadi per tanggal hari ini. Nah, ini pasti masih kosong ya dan periodik. Seperti ini. Jadinya bisa diatur-atur sih apa namanya tanggalnya gitu. Apalagi kebutuhan dari Permenkop yang baru ya, ada juga aturan main pelaporan per 3 bulan gitu. Nah, di sini bisa digunakan untuk periodenya. Begitupun yang neraca. Di sini ada neraca saldo. Bapak Ibu bisa menggunakan si fitur periodik ini untuk membuat laporan per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per 1 bulan seperti itu. Nah, lalu apa namanya? Pada saat pelaporan atau pengawas tuh ngecek laporannya di mana gitu ya. Atau pengurus mau ngecek laporan dari para staf dan adminnya di mana gitu. Ada di sini ada menu laporan, ada laporan anggota, simpanan, pinjaman, KSPA dan lain-lain. Contohnya di sini anggota ya. Nah, di sini ada anggota. Nah, bisa mengecek nih apa namanya anggota yang terdaftar dari awal misalnya kita nonaktifkan kita tampilkan. Menarik. Kok datanya nggak narik ya? Si laporannya harusnya narik ya. Nah, oke lah. Ya, mungkin ada di sininya nggak masuk ya si datanya ya. Tapi kalau apa namanya nanti pas pelaporan sih di sini nanti munculnya seperti itu. Nanti bisa menggunakan skema periodik ataupun dinonaktifkan. Berarti dari awal narik datanya si laporan anggota seperti itu. Nah mungkin untuk apa namanya si aplikasi Sakti Online ini sudah cukup ya Mas Dias ya sudah saya sampaikan. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Bagaimana sih si di skema apa namanya Kopkar ya.
untuk transaksinya gitu ya. Nah, tadi yang skema payroll gitu. Nah, itu kan harus dibuatkan daftar tagihannya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dias ya. Oke, terima kasih Kak Renha atas paparannya. Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Nah, mungkin Mas Dias kalau misalnya ada yang bertanya nih ya di kolom chat Ini bisa ada dari dibacakan di nih. chat Zoom, Oke, gimana nih? dari Mas Aldi KMP Gemerakan Kali Masyarakat. Mas Sehan mau tanya, advokasi dengan bentuk KMP tentunya ada beberapa pihak seperti pendiri, penyedia, dan pengguna. Untuk simpanan pokok dan wajib, tentu nominalnya berbeda-beda. Nah, apakah simpanan pokok dan wajibnya bisa disetting dengan nominal sesuai jenis pihaknya? Oke, itu bisa ya. Ini dari Mas Hardi ya. Nah, apa namanya? Kalau kita pas di daftar anggota itu ada kelompok simpanan wajib gitu. Mungkin tak share screen dulu ya. Nah, di menu pada saat daftar anggota pastinya ada beberapa kebijakan ya di koperasi ya. Ada juga yang simpanan wajibnya itu berbeda-beda sesuai jabatannya. Nah, ini jabatannya bisa ditambahkan lewat sini. Nah, ini masih kosong ya. Nah, ini bisa diklik icon tambahnya, nanti dimasukkan jabatan-jabatannya. Lalu masuknya ke kelompok wajibnya mana, seperti itu. Seperti itu. Begitu, Mas? Oke, gimana Mas Hardi jawabannya? Apakah sudah dipahami dan dimengerti? Kalau cukup mungkin kita masuk ke aplikasi Saktiling seperti itu. Ini seperti dari Rizky Amandia, Kak. Izin bertanya, Kang Rehan, bagaimana cara menginput data anggota operasi? Apakah perlu diinput satu persatu atau bisa diekspor melalui Excel? Oke. Ya, kalau misalnya nanti apa namanya? Teman-teman koperasi udah bermitra dengan Sakti ya, pastinya nanti kita bantu untuk migrasi dan di aplikasi Sakti juga itu ada fitur di administrasinya migrasi. Jadi itu by Excel nanti disiapkan di Excel, nanti dari Excel dimigrasikan ke aplikasi Sakti. Seperti itu, Pak. Jadi mudah ya untuk apa bertransformasi digital tuh. Oke, makasih Kang Rehan. Jawabannya bagaimana, Kak Rizky Amandia? Maaf, Apakah ada yang ditanyakan lagi? boleh langsung nanya, Mas Rehan? Halo, oke dari Ibu. Oh, Bu Mariani. Mangga, Ya. Ibu. Maaf Mas, tadi kan udah kalau kita sudah punya aplikasi yang lain ya, kemudian kita mau apa ganti ke Sakti misalnya. Tadi kan migrasi dibantu ya, migrasi dibantu berarti nanti nomor anggotanya itu juga berubah ya, sesuai dengan nomornya yang tadi yang Mas Rehan sebutkan. Misalnya ini kode koperasi, ini kode ini gitu. Berarti nomor anggota itu nanti akan berubah dengan yang awal gitu ya. Iya, nanti Gimana, Mas? kami bantu sesuaikan. Jadi nggak usah teman-teman koperasi yang menyesuaikan, asalkan udah ngurut nih Bu datanya ya. Iya, Dari maksud saya jadi berubah. Bukan apa-apa Mas. Kita kan punya Mart ya. Punya Siaga Mart. Nah, si nomor-nomor itu sudah masuk di datanya Siaga Mart gitu loh maksud saya. Nah, itu nanti juga berubah gitu ya. Iya, kalau misalnya nanti menggunakannya sama aplikasi yang buat tokonya juga gitu ya, nanti yang Berarti Sakti harus Multi sekalian Usaha gitu ya. itu langsung narik Langsung ya. juga di aplikasinya. Ya, Jadi sekalian jadi ya. di Sakti Multi Usaha sama di Sakti Online tuh pasti narik datanya itu untuk data Oke. anggota.
Oke, satu lagi saya tanya Mas, saya kan punya usaha SPBU. Nah, ini bisa nggak nanti ya kalau yang sekarang soalnya kita kalau SPBU tuh nggak bisa gabung nih sama yang apa sama yang simpan pinjamnya. Jadi SPBU saya ini sendirilah, create sendiri. Nah, kalau ini misalnya nanti bisa gabung nggak SPBU, saya gamat dan gitu. Oke, Halo? ya nantinya mungkin di Sakti Multi Usaha tapinya Bu Iya, ya. Di bisa Sakti ya. Multi Usaha nanti itu apa namanya si cabang-cabang dari unit usahanya masuknya ke sana mungkin toko dan Ya, lain-lain. Nanti paling skema stoknya yang diiniin dia atur di sana ya. Itu sih gitu yang ya. saya ingin lebih jelasnya lagi. Hmm. Maksud saya jadi jangan sampai saya harus ngelihat di yang aplikasi ini terus nanti Hmm. yang SPBU beda lagi gitu maksudnya. Kalau di kalau pencatatan sih bisa sih Bu, asalkan ya adminnya ya lebih sigap Mm-mm. berarti kan di situ ya. Karena kan kalau di ini kan nggak langsung ya transaksinya kan pasti apalagi ada skema My Pertamina ya. Jadi kan harus lapor tuh yang stay di lapangannya ke admin gitu ya. Di sana ada Mm-mm. skema gitunya nggak, Bu? Ada Ada. ya. Berarti nanti Mm-mm. admin yang rekap gitu ya masuk ke aplikasinya. Oh gitu ya. Iya. Oke, oke. Nanti di Sakti Multi Usahanya dibagi aja gitu ya. Toko apa namanya ada yang untuk apa toko si yang tokonya Matnya sama si ya. martnya Mm-mm. sama si Mm-mm. SPBU-nya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama Ibu. Nah mungkin di sini kita lanjut Makasih ya. Bu Mulyani. Ada satu dari Pak Fuad kayaknya, raise hand. Oke. Gimana? Mangga Pak Fuad, Halo, Assalamualaikum. silakan. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang Pak Buat. Waalaikumsalam. Siang Mas Rehan, sehat G? Sehat atau Pak? Pasti. Gimana Pak Alhamdulillah. di Jawa Timur sehat? Teman-teman di sana? Sehat Mas Rehan. Mas Rehan izin bertanya, mohon maaf. Ini kami masih agak bingung ya. Oke. Kemarin data keanggotaan sudah dimigrasi. Mhm. Dan kami juga sudah sosialisasi mengenai untuk aplikasi untuk download di Play Store ya. Iya. Pertanyaan saya gini, banyak teman-teman anggota ini masih ada keterangan bahwasanya anggota masih belum diterima di koperasi. Padahal anggota ini sudah dimigrasi kemarin, Oke. status sama ini ya. Ya, Itu di mungkin aplikasi itu ada keterangan itu. berarti pada saat Monggo. sosialisasi itu teman-teman anggota salah klik Pak. Nah di sini kan pas lagi share screen nih muncul nih ada registrasi, aktivasi dan masuk ya. Ji. Nah harusnya teman-teman itu pilihnya aktivasi. Kayaknya Oh, teman-teman itu pilihnya registrasi, akhirnya dianggapnya belum masuk. Jadinya harus dimasukkan lewat apa namanya sekeliling dashboardnya, di ACC-nya iya lewat betul. sana. Dan apa namanya si anggota tersebut dianggapnya anggota baru jadinya dari sistem. Ya karena kan sistem nggak tahu ya kan, dia anggota baru atau tidak kan. Karena ya Iya, iya. manggilnya dari situ dia masuknya diregistrasi atau aktivasi. Nah kalau teman-teman yang udah kami bantu bantu ke migrasi data itu pasti harus aktivasi. Kayaknya teman-teman salah klik gitu ya di sananya. Mungkin ya karena sosialisasi juga bentuknya ya. Iya Mungkin betul. ya Saya rasa sudah cukup ya Mas Rehan. oke. Mudah-mudahan Terima itu kasih, terima sedikit kasih. sedikit human error aja itu mah bisa di ini aja sih. Bisa apa namanya? Siap. Di uninstall aja aplikasinya diaktifasi ulang. Oke, Di siap. download Terima lagi. kasih banyak Mas Rehan. Sama-sama, Pak. Siap Oke. Pak Fuad, makasih. Nah, mungkin Oke, bisa kita saya lanjut mulai nih, ke Mas Dias. materi selanjutnya Kang ya. Oke. Gimana kali? Ya, bisa dilanjut, Mas Dias. Oke. Nah, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, pakai sayangan, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai aplikasi Saktiling. Nah, untuk Bapak Ibu yang tadi sudah daftar, gimana udah bisa coba atau belum? Lalu yang belum daftar bisa ikut ke bisa mengikuti langkah-langkahnya yang sudah di-share di kolom chat Zoom. Nah, sambil menunggu Kang Reo menyiapkan materinya, Bapak Ibu bisa daftar dulu Saktilingnya
transaksi digital co-op, lalu pilih clusternya pengguna teknologi. Nanti kita bareng-bareng aplikasi, eh, oke, saya persilakan kembali Kak Rehan untuk membawakan materi terkait dengan Saktiling gitu, silakan. Oke, terima kasih Mas Dias untuk waktunya ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ingin mencoba nih aplikasi Saktiling yang mungkin belum bermitra ya dengan Sakti, yang mana nanti pada saat cari koperasi pasti koperasi Bapak Ibu belum masuk gitu ya di sininya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba lewat Sakti Digital Co-op Strip Indonesia. Nah, ini bisa lihat nih apa fitur-fitur dari aplikasi Sakti. Nah, pada saat regis, jadi sesuai yang diarahkan oleh apa namanya Mas Dias ya. Nah, di sini bisa pilih apa namanya pengguna teknologi atau user seperti itu. Nah, habis itu bisa klik lanjut. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mengisi nih data diri ya, sama kayak yang skema aktivasi. Kalau aktivasi langsung ke data diri. Ini yang tadi Pak buat ya, untuk teman-teman KSP Mandiri Jawa Timur. Nah, bisa diarahkannya ke aktivasi. Aktivasi langsung ke isi data apa data diri lengkap. Nah, di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel yang aktif. Jadi karena mengikatnya kita ke nomor ponsel ya untuk dikirimkan kode OTP. Email, nomor referensi itu bisa dinolkan atau strip. Lalu di bawahnya ada KTP. Seperti itu. Karena kan ini endingnya buat datanya koperasi ya, bukan datanya Sakti. Seperti itu. Nanti bisa dikirimkan. Nah, kalau misalnya yang sudah apa namanya memiliki aplikasi itu bisa langsung ke masuk. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau tampilannya masuk. Atau mungkin yang sudah aktivasi gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Ada nomor ponsel dan sandinya. Nah, di sini apa namanya akan ngikatnya ke nomor ponsel. Jadinya Bapak Ibu harus mengisi si nomor ponselnya. Nah, baik Bapak Ibu, nanti pada saat apa namanya kita ya sebagai anggota nih ya. Nah, saya juga termasuk anggota makanya situ akunnya saya Muhammad Dan Firdaus gitu ya. Nah, sebagai anggota itu kita menggunakan aplikasi Saktiling yang mana kita bisa ngecek nih apa namanya rekening kita di koperasi itu nominalnya berapa, lalu mutasinya gitu ya. Dan kalau dari sisi koperasi ini settingan PPOB ini pulsa, paket data, token listrik ini semuanya yang ngatur adalah teman-teman koperasi untuk harga jualnya. Nah, di sini juga ada menu rekening ya, berbagi ke rekeningku atau mungkin berbagi sesama anggota. Jadi harus sesama anggota koperasi ya yang sama atau mungkin bisa berbagi ke kanal bank atau transfer ke bank seperti itu. Mungkin untuk awalnya di sini Bapak Ibu yang sudah coba login ya, sudah bisa masuk, itu bisa masuknya ke menu rekening. Mungkin Bapak Ibu masih kosong kalau misalnya baru coba ya. Nah, kalau di sini kalau udah menjadi anggota udah apa namanya? Implementasi aplikasi sebagai anggota lebih enak gitu, bisa mengecek simpanannya, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan-simpanan lainnya. Nah, di sini saya juga menggunakan apa namanya skema simpanan berjangka seperti itu. Atau skema deposito ya di koperasi. Jadi terlihat ya di sini jatuh temponya dan lain sebagainya. Nah, per hari ini ada tunggakan tuh ya. Saya belum bayar simpanan wajib. Jadi by system diingetin tuh. Tunggakan per hari ini 25.000 wajib. Seperti itu. Jadi anggota pun bisa tahu gitu ya. Apa namanya sebagai anggota kita punya tunggakan atau enggak nih di bulan ini.
Begitupun pinjaman, karena saya nggak ada pinjaman di situ tunggakannya tunggakan simpanan. Nah, kenapa sih gitu ya udah masuk ke tanggal segini malah yang apa memberikan materi ini belum bayar gitu ya. Ada nih tunggakannya. Nah, berarti kan sebagai anggota harus tahu nih rekening ponselnya. Nah, rekening ponsel saya 14.000 nggak masuk gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dompet digitalku isinya 14.000 dan apa namanya pembayarannya kan 25 ya. Makanya aku belum bayar, belum di top up kan si apa namanya rekening ponselnya. Lalu top upnya bisa pakai menu apa gitu ya. Nah, di sini ada menu store dan ada QRIS. Nah, menu store apa namanya bisa lewat BNI, BRI, ATM bersama atau Alfa. Nah, karena saya pengguna BNI, biasanya saya menggunakan BNI ataupun menggunakan Alfa, misalnya terdesak ya. Karena yang terdekatnya dari rumah itu Alfa, kayaknya apa saya menggunakannya Alfa. Ataupun biar simple itu bisa menggunakan apa namanya virtual account lewat kris. Jadi nominalnya bisa diisi, misalnya mau ngisi berapa, lalu generat kiris seperti itu untuk mendapatkan barcode-nya atau kodenya untuk virtual account seperti itu. Nah, lalu sebagai anggota kita ngecek mutasi apa namanya yang kita lakukan di koperasi atau mutasi transaksi di koperasi itu bagaimana gitu ya. Terkadang kan anggota lupa nih aku gunain rekening ponselnya buat apa aja sih gitu ya. Aku apa nyimpan simpanan harian apakah aku sering tarik aja atau simpan aja gitu ya kan apa beberapa koperasi ada yang bisa ditarik juga ya simpanan hariannya termasuk koperasi yang aku ikutin gitu. Nah, itu anggota bisa cek di mutasi. Nah, contoh produk simpanan karena aku belum pinjam ya di sini makanya produknya simpanan. Kalau ada pinjaman ada dua di situ. Nah, contoh di sini ada Sibuhar atau simpanan harian. Nah, kan beberapa koperasi pasti ada nama khasnya ya, ciri khasnya. Nah, di koperasi ini disebutnya Sibuhar. Nah, contoh di Oktober. Diklik tampilkan. Nah, di sini ada masuk ya, terus setoran bunga apa namanya Sibuhar. Nah, aku mendapatkan bunga ya dari Sibuharku itu 200 perak ya dari koperasi. Nah, tapi situ ada tarikan gitu apa 2.500 di sini apa namanya tarikan lebih ke admin ya. Nah, di teman-teman koperasi yang tempatku ikuti itu ada adminnya yaitu setiap bulan ditarik 2.500. Nah, di situ juga ada store ya 1 juta rupiah. Nah, aku melakukan setoran di koperasi. Nah, tapi lebih seringnya uangnya aku tarik gitu ke rekening ponsel endingnya. 14.000, 5.000. Nah, di bawah juga ada yang oh, tarik apa namanya 1 juta biasanya aku buat ke deposito. Nah, di bawah ada ya contohnya ditarik lagi minus 1 juta seperti itu. Nah, itu aku depositokan. Begitupun di bawahnya ada plus 3.000, 3.000. Nah, itu adalah bunga-bunga apa bunga dari depositonya. Seperti itu. Jadi sebagai anggota juga bisa memantau ya, oh ternyata di bulan ini aku dapat bunga deposito sekian gitu. Oh, aku dapat bunga dari simpanan harianku segini gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana gitu untuk menariknya? Nah, di sini ada menu berbagi ke rekeningku. Nah, kalau misalnya contoh ya tadi ya, rekening ponsel tujuannya simpanan wajib dan kan pasti di situ 2.000 apa 25.000 ya. Pasti kalau diproses pasti gagal, tidak cukup. Uangku cuma 14.000 kan gitu. Pasti ada peringatan. Seperti itu. Jadi kan sebagai anggota pun ya harus mawas diri ya, harus store berarti.
seperti itu. Begitupun kalau misalnya berbagi ke rekening apa sama anggota, misalnya kayak ya dari dana ke dana gitu ya, saling dari dompet digital ke dompet digital gitu kan, pasti ada ya skema transfer gitu ya. Nah ini dari apa kalau sebagai anggota koperasi kan keren jadinya dari Saktiling ke Saktiling gitu antara anggotanya. Nanti jurnalnya bagaimana gitu? Kalau di aplikasi pokoknya semua transaksi antara anggota atau mengenai anggota itu pasti auto jurnal seperti itu. Jadi di Sakti Online-nya pasti masuk langsung jurnalnya. Nah, lalu di bawahnya di sini ada berbagi ke kanal bank ya. Di sini ada via Flip sama via Bridge ya, Brick ya. Baru nih untuk yang Brick ini. Ini apa namanya? Update hari kemarin. Jadi update baru. Jadi Sakti 2.058. Penambahan di sini ada kanal bank melalui Brick seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya? Si apa namanya? Anggota apa si bank-banknya ya, ada bank internasional dan bank apa bank dalam negeri seperti itu. Tujuannya lebih luas. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita transfer lewat Saktiling ke bank internasional. Nah, di sini tujuan-tujuan banknya sudah masuk ya. Contoh di situ ada apa Bangkok Bank seperti itu. Dan semuanya flat ya untuk fee-nya. Nah, ini kita bekerja sama sama pihak ketiga yaitu by Brick seperti itu. Serta di atasnya ada by Flip seperti itu. Nah, ini tinggal dipilih dari teman-teman koperasi mau menggunakan kanal bank yang mana. Seperti itu. Nah, lalu apa namanya? Untuk skema pinjamannya bagaimana gitu ya? Anggota ini biar mudah gitu untuk melakukan pinjaman. Nah, di sini ada menu pinjaman. Nah, di sini bisa di pengajuan, bisa simulasi. Nah, contohnya kita simulasikan ya untuk pinjaman umum misalnya. Nah, seperti ini. Jadinya kita tahu nih setiap bulan di bulan depan nih kita harus bayar berapa. Nah, kan ini skemanya menurun ya. Berarti apa di bulan depan saya tuh harus bayar 540.000 berarti. Dan di bulan keduanya 530.000. Begitupun bulan-bulan selanjutnya bunganya menurun. Sudah yakin pada saat simulasi melakukan pengajuan. Seperti itu. Nah, lalu di sini terakhir ada modul pengaturan ya. Jadi anggota bisa apa namanya ngecek profilnya, nomor favoritnya. Lalu ada fitur ganti koperasi. Misalnya dia apa namanya terdaftar di dua koperasi yang bermitra dengan Sakti gitu. Nah, ini bisa bergonta-ganti koperasi. Ada juga skema keamanan ya, ada ubah PIN, token, lalu ada akun yang terhubung, lalu informasi apa namanya informasi lain ya di sini. Yang ini tentang koperasi, misalnya kontak bantuan. Nah, ini adalah kontaknya koperasi biasanya yang dimasukkannya. Ada email koperasi, nomor telepon, WhatsApp, dan jam layanannya. Lalu ada info koperasi, pola kebijakan privasi. Nah, sekarang di sini tentang Sakti muncul versi 2.058. Ini adalah versi terbaru di bulan November. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang ikut workshop sekarang jadi tahu ya, apa namanya? Oh, ada fitur terbaru ternyata di Sakti ya. Itu di sana ada apa namanya? Ada berbaginya bertambah nih. Dulu hanya bersama Flip, sekarang ada apa bersama Brick seperti itu. Itu tinggal teman-teman koperasi yang memilih mau menggunakan mana. Dan di sini juga ada yang seperti bergerak-gerak ya, yaitu ini bisa dijadikan untuk media promosi dari koperasi sebagai media iklan atau lain sebagainya ya. Mungkin ada apa mau digunakan untuk iklan dari anggota. Jadi anggota berbayar nih ke koperasi untuk mengiklan di aplikasi koperasi seperti itu. Nah, kalau ini informasi koperasi ya banyaknya. Kalau di koperasi yang kuikuti seperti itu. Mungkin untuk apa namanya materi sudah saya paparkan semua nih Mas Dias ya. Mungkin
ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman, saya kembalikan lagi ke Mas Dias. Terima kasih Kang Rehan atas penyampaiannya, materi-materinya. Mulai dari tadi company profile, dari kata sakti tinggi Prosindo, sakti online, sakti link. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua sebagai penggiat koperasi. Nah, apabila dari Ibu dan Bapak masih ada yang ditanyakan, silakan. Bisa raise hand, open mic atau melalui chat Zoom. Ini ada di chat Zoom kali dari Bu Mardeni. Maaf Kang, untuk laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan Permenkop nomor 2 tahun 2024, terutama yang unit simpan pinjam dan KBR syariah? Oke, Itu mengenai sak EP Kang ya? berarti SAK-EP ya. Oke, untuk SAK-EP itu masih digarap ya oleh kami ya, tapi untuk apa namanya masih dikembangkan ya. Jadi apa namanya si modul-modulnya itu masih dikembangkan oleh kami. Jadi biar bisa masuk nih di fitur SAK-EP-nya seperti itu. Jadi tidak mungkin ya kalau perkembangan itu kita terlewatkan seperti itu. Apalagi itu aturan baru dari Permenkop ya, Permenkop 02 2024 kan ya. Ya, itu sedang kami kembangkan seperti itu. Dari tim developernya. Nah, kan kalau saya mungkin dari tim implementasi ya, mungkin nanti skema pelatihan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Mungkin nanti Ya, ada update, mungkin dari tim implementasi bisa mengupdate ya hal-hal tersebut. ya maksudnya kan itu mulai berlaku tahun 2025 ya Mas ya. Oke. Apakah misalnya kan berarti kan Januari kalau misalnya itu kan kita harus mulai implementasi ya gitu. Ya. Kalau memang sebelum Januari misalnya kan Desember gitu memang sudah sesuai dengan yang Permenkop itu, mungkin kan itu lebih mudah ya. Karena terus terang aja Pak di aplikasi yang sekarang yang saya gunakan gitu ya. Nanti itu harus menyesuaikan lagi sesuai di laporan yang Permenkop itu ya, terutama yang syariah itu agak lumayan juga kalau nggak baik sistem gitu maksudnya Mas. Iya, iya. Ya gitu ya. Iya. Kalau misalnya itu mudah-mudahan sih bisa secepatnya gitu maksud saya. Karena Iya. kemarin waktu Mas siapa Sukron ya, Oh iya, Pak Sukron ya. terutama CKPN itu tenang aja nanti sudah by system katanya di Sakti gitu. Iya. Kalau Ya skema mudah-mudahan CKPN gitu. itu masih lagi dikembangkan ya untuk ininya. Jadi ya apa namanya? Apalagi kan untuk dinas tuh untuk di 2025 udah ada ini ya Bu ya, udah ada kepastian nih saklek di Januari harus diterapkan kan gitu ya. Betul, iya. Dari Permenkopnya juga yang saya baca emang tidak terlalu mengatur diwajibkan untuk langsung ke EP seperti itu ya. Skemanya transisi ya. Gitu ya, lebih ke transisi ya Bu ya. Dan Nah, apa? 2025 harus sudah, Pak. Iya, 2025. tapi kayak tidak ada acuan pastinya bahwa emang sudah semua koperasi di Indonesia diiniin gitu. Kan itu lebih ke himbauan ya. Mungkin nanti di 2025 muncul Permenkop baru gitu ya, wajib saklek gitu. Nah, itu yang aturan main keduanya kan yang belum muncul. Dan itu lagi dikembangkan, apalagi ya CKPN itu ya, kalau di Iya. ituin sendiri itu Oh iya, iya berat betul. itu Bu, ngitung sendiri mah CKPN ya. Betul, Pak. Emang Gitu, harus by maksudnya. system, emang pas lagi dari teman-teman dari Pak Sukron juga pas diskusi dengan tim Sakti ya, itu harus by system seperti itu. Terus satu lagi Mas, mau tanya, ini kita bisa custom nggak sih? Misalnya gini, kalau di kami itu, jadi ada skema apa namanya yang bayar tiga bulan sekali ya, karena mereka itu mendapatkan insentif 3 bulan sekali. Itu kita tuh dianggap ya gitu maksudnya. Padahal kan kalau misalnya ngikutin aturan kan itu udah nggak lancar ya. Nah, maksud saya
kita bisa custom nggak sih kalau kalau di aplikasi itu gitu maksud saya. Oke. Ya kalau misalnya apa namanya custom fitur atau seperti apa itu nggak ada masalah sih Bu. Asalkan ya pasti ada biaya tambahan kan kalau kayak gitu ya. Namanya juga Ya. kan customize gitu ya. Itu nggak ada masalah. Bisa ya, oke ya. Makasih Mas. Sama-sama Bu. Makasih Bek Bu Marini atas pertanyaannya. Nanti akan dihubungi Trisakti apabila sudah lengkap untuk sistemnya. Lalu ada pesan lagi dari Pak Udin nih, Kang Teh. Misalnya mau pakai Sakti, butuh berapa lama ya prosesnya? Nah, Mas, Ini pertanyaan bisa dari Pak Udin. diulang nih pertanyaannya. Apabila mau bekerja sama dengan Sakti, butuh berapa lama prosesnya sampai mungkin sampai bisa aplikasi berjalan kali ya, Oke. sistemnya berjalan. Ya kalau itu ya untuk paling kalau ngomonginnya sampai ke pelatihan sih bisa cepet ya. Asalkan kayak apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kerjasamanya, lalu apa namanya mungkin nanti bisa isi form registrasinya gitu ya di awal. Nanti bisa disiapkan dokumen-dokumennya. Kalau sudah melakukan apa mungkin pembayaran kita bisa set up kan aplikasinya gitu kan. Lalu pelatihan. Nah mungkin jadi setelah pelatihan kita bantu migrasi data. Kalau misalnya dari teman-teman koperasi sudah siap nih untuk running, itu berarti mungkin 1 bulan juga cukup gitu, Kang ya. Kalau cepat ya, pada saat apa buat runningnya, mengertinya perihal aplikasi seperti itu. Ada yang bahkan 2 minggu, 3 minggu sudah running Baik, gitu. makasih. Ya, makasih Kang Rehan. Begitu ya Pak Udin dari Kopkar sore ini. Ya, terima kasih Mas atas Terima penjelasannya. Masih kasih terjawab oleh Rehan. Lalu ada lagi dari Pak Junan. Halo, halo, Iya, Mas. sudah? Oh, tadi ada suara. Lalu dari Pak Junan nih Kang. Saat kami sudah memakai aplikasi, misal mau pindah ke Sakti, apakah bisa migrasi database? Begitu. Gimana Kang? Oke, mungkin database-nya lebih ke data anggota koperasi mungkin ya, data anggota koperasi, data apa namanya si mungkin kalau ada tokonya mungkin stok barangnya gitu ya, lebih ke kayak gitu ya, mungkin produk simpanan pinjamannya, skema pelaporan keuangannya. Nah, itu bisa sih, pasti itu yang akan dimigrasikan di awal. Kan tetapi dari sistem lama itu harus ditarik data, dipindahkan by Excel gitu. Tidak mungkin ya, kan itu pasti berbeda database ya. Biar ditarik dulu dari database aplikasi lama, dipindahkan ke Excel teman-teman, nanti mungkin kita bantu untuk penyesuaian di template-nya untuk dimigrasikan, lalu kami migrasikan ke aplikasi Sakti seperti itu. Mungkin ada beberapa koperasi juga sih, Mas Dias ya, yang seperti itu. Jadi dari apa tech provider lama dia tarik dulu datanya, Oke, pindah ke Sakti. Jadi kita bantu untuk migrasinya. Mau koperasi kecil, mau koperasi besar itu ada yang seperti itu. Jadi aman saja sih, bisa aja Kang ya berarti ya. Menyesuaikan. bisa. Heeh. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan di Bapak Ibu? Sekali lagi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Oke, mungkin Bapak Ibu ya kalau misalnya apa namanya ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang mau sharing ya, nanti bisa kontak saja gitu ya untuk nomor kami ya yang tadi di apa namanya PPT atau mungkin yang menghubungi Bapak Ibu gitu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Nah, mungkin apabila apa namanya paparan pada saatnya jawabnya saya ada kurang jelas nih ngejelasinnya atau menjawabnya, itu saya mohon maaf ya kalau misalnya kurang tersampaikan seperti itu. Mungkin
Terima kasih nih untuk teman-teman koperasi yang aktif ya untuk memberikan pertanyaan. Ada yang tadi langsung apa dibicarakan gitu pertanyaannya on mic seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dias nih. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke sudah mengikuti, diharapkan bisa mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk disertifikat nanti pada link yang sudah di-share di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, waktu juga sudah menunjukkan 11.30. Apabila tidak ingin tanyakan, saya sekiranya kita sudah mengetahui tentang aplikasi Sakti dan Bapak Ibu juga sudah dapat mengakses link dan user demo tadi untuk 1 bulan ke depannya. Apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan dan diskusi berlanjut terkait aplikasi Sakti kepada pengurus atau pengelola operasi yang lainnya, silakan isi link yang sudah kami sediakan untuk kami jadwalkan presentasi via Zoom. Presentasi ini gratis Ibu ya, jadi silakan hubungi tim support kami. Lalu dimohon juga sediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya sudah kami berikan melalui chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Oke Bapak Ibu, sebelum kami ditutup, apakah ada pertanyaan sekali lagi? Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kita masuk pada hari ini, akan mendapatkan diskon informasi khusus untuk koperasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Jangan sampai kelewatan kesempatan ini Bapak Ibu ya. Jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa juga menggunakan Sakti di acara RAP, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi Kita Sakti. Nah, Bapak Ibu, kami juga ada promo buku dari Sakti. Bapak Ibu bisa dapatkan buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum di Indonesia. Order buku ini sekarang pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum acara selesai diharapkan dapat mengisi daftar hadir karena setelah acara ini kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Desakti untuk mendapatkan informasi menarik Desakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Alhamdulillah, waktu Selasa tidak begitu cepat dan kegiatan akhir berakhir. Semoga dari penyampaian materi yang disampaikan Kang Rehan tadi bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampai kita menuju kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya, partisipasi Bapak Ibu yang sangat aktif sekali hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan Sakti berikutnya. Saya mewakili Sakti dan Kang Rehan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga weekendnya menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Sakti. Siap Pak Fuad. Terima kasih Bapak Ibu. Mas izin bertanya, untuk beli buku itu yang hubungi siapa ya? Nanti Pak Fuad bisa kita chat aja sih. Ada di sini juga Pak di linknya di kolom chat Zoom.
untuk yang buku.